dan memukulkan palu tersebut sebanyak 4 kali sampai tidak bergerak lagi, dan kemudian keluar melihat orang tuanya, sang bapak, berupaya bangun dan memukulkan sebanyak 4 kali kembali kepada seorang orang tuanya ataupun bapaknya. Polsekmu termasuk nggak boleh nyidik ya? Tapi muka boleh. Iya boleh, muka boleh nyidik selain sini. Nah, nanti lanjut wawancara itulah. Di belakang. Kita pegang barang bukti dulu ya. Siap. Interpreter mana? Ada. Untuk para ibu, untuk para ibu, Mana palunya mana? dan Pegang satu sini. Cukup kira-kira gini. Kelihatan nggak palunya? Nggak kelihatan ya. Keluarkan dan dikeluarkan. Ini kayak palu kan? Kiri. Depan. Kanan. Bentar, tangan. Kan situ bentar. Cukup. Bentar. Depan lagi. Depan. Kasus kejadian ini terjadi pada satu keluarga yang mana korban seorang bapak bernama Sugiarto, kemudian yang kedua seorang ibu bernama Tati, dan satu orang anak yang berumur 8 tahun bernama Dayung. Kejadian yang terjadi adalah penganiayaan berat dengan niat dan sudah dilaksanakan perencanaan, didasari motif sakit hati dari seorang pelaku, di mana pelaku ini adalah anak kandung dari korban. Dari hasil proses pemeriksaan, tersangka melakukan tindakan keji ini didasari rasa sakit hati dibeda-bedakan antara tersangka dan adik tersangka yang mana juga sebagai korban. Tersangka keluar membeli pesanan orang tuanya dan kembali ke rumah, menyerahkan dan sama-sama makan. Setelah kegiatan makan malam tersebut, tersangka masuk ke kamar. Kemudian orang tua tersangka tidur pas kebetulan di ruang tamu korban, pas di depannya ada TV atau ruang santai, tertidur, dan tepat pukul 2 dini hari tersangka keluar dari kamar, masuk ke gudang mencari alat bantu untuk melakukan penganiayaan, dan ditemukanlah satu buah palu di belakang rumah ataupun juga gudang belakang rumah, dan langsung menghujamkan palu tersebut ke kepala orang tua pelaku, sang ayah yang beratas nama Sugianto, sebanyak 1 kali. Setelah memukulkan 1 kali, tersangka masuk ke kamar ibu tersangka dan memukulkan palu tersebut sebanyak 4 kali sampai tidak bergerak lagi, dan kemudian keluar melihat orang tuanya, sang bapak, berupaya bangun dan memukulkan sebanyak 4 kali kembali kepada seorang orang tuanya ataupun bapaknya ataupun korban. Dan tiba-tiba bangun adiknya pas di sebelah orang tuanya atau di sebelah bapaknya,
dipukulkan juga sebanyak 4 kali. Nah, setelah diyakini tersangka bahwa para korban dari ayah, ibu, dan adik kandung tersangka, kemudian tersangka keluar rumah, sebelum keluar rumah membuka dompet korban ataupun orang tuanya, mengambil uang yang ada di dompet sebesar Rp3.900.000. Ya. Marco, coba kamu jelaskan kok kenapa sampai tega begitu kok? Ya itu Pak, karena mangkal Pak. Mangkal kenapa? Mangkal itu beda-bedakan sama anak tetangga. Sama dibeda-bedakan sama anak tetangga juga? Iya. Nah, terus? Contohnya gimana mas? Itu lo lihatan pinter, telepon sama apa goblok. Terus? Kamu sadar nggak melakukan hal tersebut? Itu orang tua kandung kamu loh. Iya. Bapak kandung, ibu kandung yang melahirkan kamu, dan itu adik kandung kamu. Iya. Kok setega seperti itu tuh, Le? Ya itu Pak, gara-gara mangkal itu Pak. Gara-gara mangkel. Iya. Sudah berapa lama mas diperlakukan seperti itu sama orang tua? Dari kecil. Hah? Dari kecil? Iya. Kamu lihat ibu kamu seperti ini, kasihan? Gak kasihan kamu? Iya Pak. Hah? Iya Pak. Kamu nggak ngeliat bapakmu ini? Kamu nggak lihat bapakmu? Hah? Iya Pak. Memang kamu ingin membunuh atau gimana? Hah? Kamu ingin bunuh tuh bapakmu? Enggak. Enggak. Nah terus kamu pukul ini lebih? Ini masih ada darah-darahnya. Caranya kamu pukul gimana? Lagi tidur atau bagaimana? Lagi tidur kamu pukulkan. Ya cukup ya. Memendamnya sejak kapan mas? Mendamnya sejak kapan? Berapa tahun? Dari kecil udah itu disamlekin, gebukin, iya. Dia sama selesai. Udah. Cukup ya. Ya. Ada 2%. Ya untuk sementara ini dari hasil keputusan dari Bapak Kapolri ada 2% di wilayah kami yang bisa